Ya, seperti di video saya 3 hari yang lalu, saya sudah bicarakan bahwa nanti tanggal 15 Agustus 2025 ini, Bursa Efek Indonesia akan tembus 8.000. Dan di sesi 1 pagi hari, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia sudah menyundul angka 8.000, yaitu di 8.011,47. Ya, setelah itu koreksi lagi. Ya, mungkin di level ini 8.011,47 itulah harga tertinggi yang terakhir di tahun 2025 ini. Yang penting kan untuk perayaan 17 Agustus 2025, ulang tahun Indonesia Dirgahayu Kemerdekaan yang ke-80, Presiden ke-8 sudah mencapai target ya, sudah 8.000, jadi semua angka 8, 88 ya. Sudah mencapai target, sudah di 8.011,47, dan setelah itu mulai nanti sore atau hari Selasa minggu depan sudah terjun bebas lagi, hancur-hancuran, dan harga emas dunia mulai kembali naik lagi. Ya, itu hanya sekedar untuk memuaskan Presiden ke-8, perayaan Dirgahayu ke-80, semua angka 8 untuk tahun 2025 ini. Dan terakhir, ya setelah itu Anda yang beli saham di pucuk berharap harga itu bisa naik terus, tinggal tersisa dari Anda adalah ratapan tangis air mata darah, karena sahamnya akan jatuh dalam terjun bebas. Indeks harga saham gabungan akan menuju ke level 3.588, 50% lebih dari harga tertinggi 8.011,47. Anda buktikan saja omongan saya nanti ya, pada saat bulan November atau Desember 2025 atau tahun 2026 ada kehancuran besar. Ekonomi Indonesia akan mengalami krisis yang paling parah. Setiap ada kenaikan yang tinggi di hasil goreng-gorengan, setelah itu dibuang barang hancur dan ekonomi Indonesia akan kena krisis. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Ya, itu Anda bisa lihat saja peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Ya, Bupati Sudewo. Ya, Sudewo di demo. Ya, hancur-hancuran. Ya, lempar sandal, botol, ya. Akibat apa? Akibat penerapan pajak PBB yang naik sampai 250%, ya. Dan itu nanti memang itu sudah hal yang lumrah untuk pada saat ini, karena kondisi keuangan daerah itu sangat tipis, ya. Ya, disebabkan karena kondisi keuangan negara, ya, APBN yang seret, yang nggak bisa turun ke daerah. Ya kan buktinya kondisi negara susah dengan adanya dana antara, semua dana terserap dan untuk investasi, dan investasi juga sekarang lagi susah di seluruh dunia, aset itu mau menurun. Bagaimana mereka mau investasi? Investasi berharap naik, sedangkan asetnya di dunia itu lagi kondisi global yang pertumbuhan ekonomi lagi menurun. Jadi hal-hal seperti ini yang menyebabkan nanti ekonomi itu masuk ke krisis. Nanti setelah perayaan 17 Agustus, ya setelah itu dolar mulai naik, rupiah mulai anjok. Nah, aturan main itu akan berubah. Anda harus tahu aturan main. Ngerti nggak aturan main? Ya, Anda tidak bisa dengan cara pola-pola lama konvensional ya. Cara menyimpan aset atau investasi secara yang dulu, cara lama, seperti Anda beli rumah atau tanah, ya Anda akan diperas, ya. Kalau Anda beli rumah, tanah, ya itu polanya sudah mulai kelihatan, sinyal-sinyalnya sudah mulai kelihatan. Pajak bumi dan bangunan itu di Pati sudah sebagai perintis pembuka jalan, sudah ada 250%. Ya nanti setiap daerah itu akan naik. Anda harus bayar PBB setiap tahun yang tinggi. Ya, jadi nanti lama-kelamaan Anda akan berpikir bahwa investasi di rumah dan tanah itu investasi yang sangat tidak menguntungkan. Ya, karena Anda tiap tahun harus bayar itu keluar biaya yang cukup besar. Ya, PBB-nya itu gila luar biasa. Ya, tanah apalagi. Nah, kalau kita investasi di mana-mana yang namanya investasi itu Anda beli sesuatu, tujuan untuk apa? Untuk Anda satu waktu Anda bagaimana Anda jual, Anda keluar lagi untuk Anda dapatkan selisih keuntungan. Itu aja kan, tujuannya cuma itu kan. Namanya Anda beli rumah atau tanah untuk rumah yang Anda pakai untuk tinggal, tetapi kalau rumah yang Anda gunakan untuk investasi kan tujuannya adalah uang masuk ke kantong Anda. Nah,
Kalau Anda tidak dapat keuntungan dari harga sewa, berarti Anda dapat keuntungan nanti dari harga jual. Apalagi tanah Anda. Tanah Anda itu ada aturan, kalau tanah Anda nggak digunakan selama beberapa tahun ya akan disita negara. Apalagi. Nah, terus kalau tanah Anda itu nggak disewa-sewa, ya tinggal nganggur tidur gini, gitu terus, Anda kan tiap tahun harus bayar itu pajak, PBB terus tiap tahun. Terus setelah waktu tanah Anda itu nanti akan dijual paksa dengan harga murah. Mungkin ada pelebaran jalan, ada kebijakan pemerintah mau bangun ini, atau Anda akan dimakan sama developer swasta, mafia-mafia sekelas yang terjadi di pagar laut di Tangerang itu. Atau yang model-modelnya seperti itu. Nanti di setiap daerah ada mafia-mafia developer seperti itu. Ya, big boss-nya yang seperti pagar laut Tangerang itu. Anda harus dipaksa untuk jual dengan harga murah, harga rugi. Jadi ada salah satu subscriber yang dengan bangganya memamerkan bahwa dia beli tanah. Saya cuma ketawa. Itu langkah yang bodoh, beli tanah itu. Sudah lama ya, mau dijual susah, kagak laku-laku gitu loh. Aset yang gak liquid, terus bayar PBB terus tiap tahun bayar PBB. Itu orang gak cerdas, ya. Itu cara yang kuno, cara zaman dulu. Sekarang sudah gak begitu lagi cara investasi gitu. Lihat kasus di Cina, pemerintah Cina, kalau orang Asia ya kayak Cina, Indonesia, orang-orang di Singapura, orang-orang di Asia itu cenderung untuk rumah itu sebagai aset. Bagi mereka tuh rumah itu investasi yang bagus gitu. Turun-temurun diajarin gitu harus punya rumah. Ternyata sekarang properti di Cina dibangun gede-gedean. Dipikir orang Cina akan punya tradisi seperti itu, beli rumah. Penduduknya banyak, gak laku itu rumah. Dipikir anak-anak muda zaman sekarang, generasi milenial Gen Z itu mau beli rumah. Mereka nggak mau beli rumah, buat apa? Mending mereka sewa itu apartemen. Atau mereka beli itu apartemen aja, yang simple, yang nggak terlalu besar. Tapi kebanyakan mereka cuma sewa doang. Nah, rumah-rumah itu banyak yang nggak laku. Akhirnya terjadilah krisis properti di Cina. Banyak developer besar yang nggak laku, gulung tikar. Itu terjadi tahun 2021 sampai dengan sekarang ini. Karena apa? Karena penjualan rumah nggak laku. Orang tidak beli rumah. Kebanyakan mereka cuma sewa. Anak-anak sekarang nggak mau beli rumah. Nanti itu akan terjadi di Indonesia. Kalau kamu jual rumah dengan harga yang tinggi-tinggi terus, kamu pikir ada orang mau beli rumah, orang akan berpikir, ngapain kita beli rumah? Orang anak-anak yang zaman sekarang dengan mahal, mendingan sewa aja. Uang itu bisa dipakai putar untuk bisnis yang lain. Rumah itu mesti bayar pajak lagi tiap tahun. Repot. Nggak menguntungkan. Dan satu lagi, Anda pikir beli rumah itu selalu menguntungkan? Nggak mungkin. Kalau salah pilih lokasi, rumah itu juga harganya juga nggak naik. Jadi ada risikonya, rumah itu bukan selalu beli terus naik terus. Belum tentu. Anda seperti gambling judi juga. Anda pintar-pintar Anda kalau beli di lokasi yang tepat, maka harga rumah itu naik. Kalau tidak, ya tidak naik-naik juga. Kalau lokasinya nggak bagus, ada banjir, atau ada di depan kuburan, atau di tempat yang rawan, yang nggak laku juga rumah Anda dijual sampai ada rambut sampai botak kepala Anda, sampai rambut Anda dari hitam sampai putih sampai kuning ya. Kagak laku-laku juga rumah Anda. Sampai botak kepala Anda, nggak laku. Sampai Anda meninggal dunia, keturunan Anda pun jual rumah itu nggak laku. Itu banyak terbukti. Kecuali lakunya Anda jual di bawah harga pasar. Pasti laku. Jadi apa? Investasi tidak menguntungkan. Saya punya pengalaman pribadi. Kita itu investasi rumah itu bukan investasi yang liquid. Ya, tetap mau liquid. Hari ini jual, besok laku. Ya jual di bawah harga pasar. Jadi nggak liquid. Jadi itu saya di channel ini mengedukasi Anda semua supaya jangan investasi di tanah atau rumah. Lebih baik uang Anda itu diinvestasi di, paling bagus adalah di aset yang cair, yang liquid. Yang hari ini Anda butuh duit, Anda mau jual, sebagian
25%, 40% nggak harus jual semua, laku. Mau jual semua juga laku, langsung laku dimakan dengan harga pasar, bukan harga diskon-diskon, harga pasar hari itu. Kalau rumah, harga di bawah harga pasar, kalau mau. Itu pun juga belum tentu ada yang mau juga. Pusing dulu. Begitu. Nah, aset yang paling liquid, paling cair, dan yang harganya sudah liquid cair, harganya cenderung naik terus, stabil. Dan tidak perlu harus Anda cari lokasi yang bagus. Dan tidak, pokoknya kalau Anda sudah beli itu, dia naik terus, stabil. Yaitu emas batangan, logam mulia emas. Kalau Anda beli di toko emas itu nggak kena pajak ya. Tapi kalau Anda beli di Pegadaian Antam ada pajak. Tapi pajaknya cuma kecil, 0,25%. Terus nggak pajak lagi, nggak ada setiap tahun. Nanti pada saat Anda jual baru kena pajak lagi, PPN. Begitu. Tapi kalau di toko emas, di butik emas, online, One Mas Butik nggak ada. Memang toko emas nggak ada kena pajak. Cuma waktu jual aja. Jadi emas itu adalah investasi yang paling menguntungkan dan liquid. Nah, nantinya ke depannya, semua orang itu, mulai dari kelas orang kaya udah tahu, maka mereka sekarang lagi memindahkan aset mereka itu ke logam mulia emas. Makanya harga emas itu cenderung naik terus kencang. Ini di seluruh dunia fenomena ini. Jadi aturan mainnya sudah berubah. Pemindahan aset dari aset yang zaman dulu, yang jadul, ya beli. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang masih beli rumah, dibilang itu investasi, itu orang jadul. Atau beli tanah, apalagi beli tanah. Anda mau lihat kasus-kasus banyak tuh yang punya tanah berjuang malah dimasukbui oleh mafia developer. Mau lawan mereka, semuanya jajaran hukum ini dipegang sama mereka. Anda duit berapa? Nah, ini akan terjadi di setiap daerah. Anda hati-hati, Anda yang punya tanah-tanah itu. Selain tanah Anda nggak digunakan disita negara, ya ada aturan baru. Anda akan dimakan juga dengan dijual paksa dengan harga murah oleh mafia-mafia tanah itu. Jadi Anda pikir investasi tanah itu sangat menguntungkan? Coba Anda koreksi. Investasi tanah adalah orang yang paling dungu tolol. Kalau beli tanah itu sudah beli mahal-mahal, bayar PBB, terus mau jualnya di harga rendah. Goblok benar ya. Benar-benar goblok itu orang yang beli investasi di tanah. Rumah lagi, capek. Ya, investasi adalah, karena apa? Anda harus milih. Karena kalau Anda investasi, ujungnya dari Anda investasi adalah bagaimana Anda bisa menjualnya dalam waktu yang cepat jika Anda butuh duit. Ya kalau tanah sama rumah, ya nggak bisa Anda jual hari ini. Anda butuh uang, Anda jual, nggak bisa. Yang bisa hanya adalah emas, logam mulia emas. Jadi itulah tren kedepannya adalah di bisnis logam mulia emas. Nah terus sekarang lagi, Anda punya uang di tabungan, tidak aktif, 3 bulan dianggap dormant, Anda bisa diambil negara. Diblokir dulu. Anda nggak datang, nggak ada pemberitahuan, diambil negara. Semua serba terancam. Belum ada payment ID lagi. Anda kemana-mana diketahui. Anda punya uang di mana. Anda bisa dikenakan pajak. Jadi terancam. Dan privasi Anda. Jadi sebaiknya, paling tepat adalah Anda uang itu harus Anda gunakan untuk bisnis. Jangan ada diamin aja di bank gitu, ya. Ya nanti masuk keluarnya nggak aktif gitu. Kalau dulu orang zaman dulu bilang menabung pangkal kaya, itu mah Anda ditipu. Anda menabung pangkal miskin, ya sudah kena pajak, termakan inflasi karena tergerus nilainya. Terus 3 bulan nggak aktif, diblokir. Buka blokir, bayar 100.000 lagi. Jadi tabungan menabung pangkal miskin. Yang bikin Anda kaya adalah Anda beli franchise One Mas Butik. Itulah tabungan yang bisa bikin Anda kaya. Karena Anda punya bisnis. Anda punya toko emas online. Anda punya butik emas online.
Anda bisa jual semuanya logam mulia emas selama kantor pusat ini ada. Jadi Anda beli franchise-nya, Anda sama dengan kita kantor pusat. Kita kantor pusat itu yang menyediakan stok barang untuk Anda. Kita yang investasi barang untuk Anda. Barang itu logam mulia emas itu. Anda cuma beli franchise, beli lisensi untuk bergabung memiliki franchise One Mas Boutique itu hanya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah Anda sudah memiliki bisnis yang senilai 4-5 miliar rupiah. Coba bayangin, apakah ini bukan cara yang paling terbaik? Sudah begini terbaik, Anda tidak mengambil peluang ini. Terus Anda mau peluang bisnis seperti apa? Anda mau dagang ST atau dagang makanan di pinggir jalan yang franchise-nya sampai 5 miliar, 4 miliar. Buka lapak yang jual ayam goreng yang franchise-nya 20 jutaan. Saya sudah cek semuanya mahal. Tapi bukan berarti Anda sekali keluar duit itu, Anda akan keluar duit terus, Anda beli barangnya di pembuat franchise itu. Tetapi ini tidak, hanya dengan 1 juta seumur hidup. Barangnya semua kita yang sediakan, Anda tidak perlu beli barang. Anda cukup promosi saja. Ya memang sejatinya bisnis harus promosi. Anda punya bisnis, masa Anda nggak promosi? Ini bukan perusahaan investasi, Anda bukan money game, taruh duit terus Anda dapat duit. Apakah Anda suka yang model begitu? Itu ujungnya Anda di scam. Mana ada sih secara logika bisnis, taruh duit dapat duit. Investasi gitu. Ya. Anda taruh duit terus dia kasih Anda 10%. Banyak orang yang ketipu di situ. Itu artinya apa? Anda malas, pangkal, ditipu. Rajin, pangkal kaya. Nabung, pangkal miskin. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih jelas tentang peluang bisnis yang tadi saya nggak bisa jelasin terlalu panjang lebar di sini, nanti Anda bingung, mendingan Anda hubungi saya. Akan saya jelasin secara detail tentang bisnis franchise jual logam mulia emas yang merek Antam, ya, sertifikat Antam, yang sudah pasti terpercaya dan standar internasional. Bukan hanya bisnis yang jual logam mulia emas ini yang menjadi andalan, adalah di bisnis ini yang menjadi andalan kita, selling point, uniknya selling point nilai jual di sini, bisnis ini adalah Anda akan dapatkan referral 50%. Jadi tidak semua orang itu punya bakat untuk menjual, tetapi semua orang punya bakat untuk menceritakan peluang bisnis kepada orang lain. Contohnya, Anda bilang Anda memang tidak bakat menjual, tetapi Anda selalu menceritakan pengalaman Anda kepada orang lain. Kalau ada teman Anda yang tanya, kalau coto yang enak di mana, Anda pasti menunjukkan bahwa di warung itu, di rumah makan itu enak. Saya pernah makan di sana. Pasti Anda cerita pengalaman Anda. Dan dia pergi ke sana. Sebuah keluarga sekampung makan di sana. Yang pemilik warung atau rumah makan itu mendapatkan keuntungan yang besar dari orang yang datang ke sana hasil dari promosi Anda. Apakah pemilik warung itu menanyakan siapa yang mereferensikan dan mereka panggil Anda datang untuk mereka memberikan bagi hasil atau komisi kepada Anda, bonus kepada Anda? Tidak kan? Begitupun juga Anda mempromosikan sesuatu makanan ini, tempat yang enak, nonton yang film yang bagus, Anda selalu mempromosikan karena Anda punya pengalaman di situ. Anda menceritakan saja pengalaman Anda. Tetapi Anda memakai produk yang bagus, kalau ditanya Anda cerita, saya pernah pakai produk ini bagus, dibeli. Emangnya yang punya produk itu memanggil Anda untuk memberikan komisi? Tidak. Anda buang promosi sia-sia, tidak dibayar. Tetapi Anda menjalankan bisnis franchise One Mas Boutique ini, Anda ceritakan pengalaman Anda. Bahwa Anda menjalankan bisnis ini, Anda dapat keuntungan yang luar biasa. Anda tawarkan ke dia
Mendingan kamu punya bisnis yang sama seperti ini. Dan dia tertarik, ingin punya bisnis seperti Anda dapat referral 50%. Itulah keunikan dari bisnis ini, yang tidak ada di bisnis-bisnis di luar sana. Nggak ada, boleh dicari. Nggak ada. Ya, ini satu-satunya di dunia dan termurah di dunia. Hanya 1 juta rupiah, Anda sudah bisa menjalankan bisnis yang puluhan miliar. Dan potensi pendapatan Anda, penghasilan yang tak terhingga. Dan sekali Anda beli franchise 1 juta, Anda tidak keluar lagi 1 sen pun seumur hidup Anda. Bahkan uang Anda tuh, ini yang namanya menabung, akan bertambah terus selama-lama seumur hidup Anda, selama Anda tetap bekerja mempromosi. Inilah investasi yang terbaik, bukan beli rumah atau beli tanah, tapi investasi yang terbaik di tempat investasi yang terbaik yang sangat liquid, yaitu logam mulia emas. Ya, hubungi saya di 0813 9846 9746. Saya ulang lagi, 0813 9846 9746. Atau Anda bisa hubungi saya ya di deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda.